Ya, keluarga Indonesia kembali lagi bersama kami di Kumpul Keluarga masih membahas tentang apa sih yang berubah saat menjadi ibu. Nah, kita nanti akan bahas juga dengan seorang ibu dari seorang putranya atau putrinya. Dia ini pasti juga mengalami adaptasi yang dialami oleh ibu pada umumnya gitu ya Mbak Ayu. Nah, seperti apa ceritanya kita langsung hubungi dia. Ada Ibu Nur Halimah. Halo Ibu. Halo Mbak Ayu, Mbak Dika. Halo, apa Hai. kabar? Oke, bisa Baik, mendengar suara kami dengan jelas? masih putus-putus sih. Oke. Dah. Oke. Nah, Mbak Lima ini ya panggilannya ya. Mbak Lima punya berapa putra atau putri sih Mbak? Baru satu sih. Baru satu, usia berapa? Usianya 11 bulan. Oke, jadi cukup baru ya, Baru di bawah banget. 1 tahun. Nah, ini berarti baru banget menghadapi peran baru sebagai ibu. Ada nggak sih hal-hal yang mungkin perlu adaptasi nih, perlu dibiasakan karena ini kan satu peran baru nih Mbak Lima. Bisa diceritakan nggak? Ya, tentunya perlu ya adaptasi, apalagi waktu awal-awal punya anak, harus begadang tiap malam dan juga punya rutinitas baru lagi, harus waktunya harus diatur gitu. Oke, jadi ada banyak yang memang harus diatur mulai dari waktu, terus ada tanggung jawab baru gitu ya Mbak Lima ya. Ya, Biasanya betul. berbagi peran nggak sama pasangan atau suami di rumah? Suami sih support banget ya, dari sebelum punya anak sampai setelah punya anak. Kalau dia suka bantuin pekerjaan rumah tangga, kayak bantuin nyuci baju, nyuci piring, beres-beres rumah. Itu juga kalau dia nggak sibuk dan saya juga capek, dia libur kerja, dia suka ngebantuin ngurus anak, main sama anak gitu sih. Oke, jadi ini juga suatu hal yang membahagiakan ya Mbak Ayu ya, dimana si pasangan mau loh bantuin sampai ke pekerjaan rumah tangga gitu ya. Ini baik sekali nggak sih, support system yang baik ya Itu pastinya ya? bagus banget gitu karena kan memang sebetulnya yang namanya ibu baru dalam menjalani proses adaptasinya itu membutuhkan banyak dukungan, baik secara fisik, maksudnya dibantu pekerjaan-pekerjaannya, apa yang harus dilakukan, gantian begadangnya, kemudian ada part-part pekerjaan rumah yang mungkin tadinya dikerjakan ibu, bapak kemudian menjadi ikut turut serta gitu, maupun dukungan secara psikologis dengan misalnya tidak terlalu banyak memberikan tuntutan yang mungkin nggak disadari itu, atau tidak banyak memberikan komentar-komentar yang juga mungkin tidak disadari dan menjadi sangat mengena bagi ibu karena perasaannya menjadi sangat sensitif. Itu kan support dan dukungan itu menjadi sangat penting dan dibutuhkan. Jadi kalau misalnya suami, pasangan mau turut serta membantu pekerjaan, kemudian mau juga untuk membereskan anak bersama-sama gitu kan, merapikan anak sama-sama, itu hal yang bagus banget kalau menurut saya. Oke, jadi sebenarnya ini ada satu kerjasama yang baik antar sesama pasangan gitu ya. Benar. Mbak Lima, pernah nggak sih, kan ini mungkin ada tanggung jawab baru, ada kadang mungkin ngerasa lelah gitu ya, apalagi kalau misalnya anak kan kadang-kadang suka nangis atau tantrum, ini juga pastinya akan jadi secara psikologis akan mempengaruhi. Pernah nggak sih merasa depresi atau kayaknya stres nih ngadepin tanggung jawab baru ini? Waktu awal-awal sih iya, kayak ngerasa belum siap gitu jadi orang tua, belum siap jadi ibu, karena ngelihat anak rewel, nangis terus, nggak berhenti-berhenti kan kitanya jadi ikut bingung ya, jadi kita juga nangis juga. Kadang juga ngerasa belum siap jadi orang tua. Tapi sih kalau sekarang anak udah gede, udah 11 bulan, itu sekarang menikmatin sih, jadi enjoy aja. Wow, ini mungkin yang sering sekali dirasakan ibu-ibu nih Mbak Ayu. Sampai anak nangis, kita ikut nangis, ngerasa kayak gagal banget. Padahal ini baru di awal. Ini wajar nggak sih dirasakan oleh para ibu? Wajar sekali gitu kan, apalagi dalam proses perubahan tersebut ada banyak hal yang baru ditemuin gitu kan, kemudian ada fase kagetnya gitu kan, wah kok kayak gini gitu kan, ternyata
nggak seindah yang dibayangkan yang ada di iklan-iklan TV yang bayinya lucu nggak pernah nangis gitu kan, ternyata nangisnya heboh gitu kan. Ya wajar sekali kalau kemudian kan orang punya ekspektasi terhadap proses yang dijalani, ternyata hal tersebut di luar ekspektasi, kemudian membuat rasanya bebannya menjadi kok berat ya, kok seperti ini ya. Itu wajar banget untuk dialami oleh setiap ibu yang kemudian baru menjalani peran sebagai ibu tersebut. Apalagi kalau bicara mengenai ada bagian otak berubah, hormon berubah, kemudian yang harusnya biasa-biasa aja menjadi demikian sensitif ditanggapinya. Jadi mendukung satu sama lain, memberikan kontribusi terhadap kerentanan kesehatan mental bagi ibu baru seperti itu. Oke, jadi memang rentan sekali ya ibu baru tuh merasakan hal-hal yang tadi lebih sensitif, akhirnya jadi stres sendiri, merasa gagal. Ini yang harus istilahnya harus dihilangkan dengan cara mungkin healing gitu ya. Iya, Kita tanya nih sama Mbak Lima ini kan udah mulai enak nih, udah mulai usia 11 bulan, udah tahu ritmenya. Pernah nggak sih, kan mungkin kalau jadi ibu tuh secara fisik kita juga berubah, kadang badan kita juga lelah, mungkin ada yang berubah bentuknya gitu ya, dulu kayak ramping, sekarang kayak banyak lekukan gitu ya. Pernah nggak sih masih melakukan me time untuk diri sendiri? Iya pasti dong, karena pekerjaan seorang ibu itu kan nggak ada istirahatnya, nggak ada habisnya. Jadi demi menjaga kewarasan, biar nggak gampang emosi, itu pastinya me time diperluin sih. Kalau saya sih simple aja, tapi udah jarang banget saya lakuin semenjak udah punya anak. Kayak bisa mandi lama-lama, bisa luluran, atau juga bisa main handphone tanpa ada yang ganggu, dan juga bisa me time bertiga, jalan-jalan atau makan di luar, gitu sih. Oke. Jadi masih tadi mandi lama-lama ini kayaknya udah nggak bisa deh kadang-kadangnya, tapi memang perlu dilakukan. Apalagi perlu banget untuk bisa healing lagi gitu ya, yang tadinya stres bisa lebih rileks, dan akhirnya jadi perlakuan ke anak juga jauh lebih optimal nggak sih Bayu? Bener-bener, jadi nggak boleh melupakan waktu untuk diri kita sendiri gitu. Jadi sebagai ibu kemudian penting bagi setiap ibu, apalagi ibu baru, untuk mengenali ritme dirinya. Jadi tahu kapan kayaknya saya udah mulai stres nih, kayaknya saya udah mulai agak tension nih gitu, dan perlu untuk ngambil pause, kayak pencet pause buat button itu sebentar gitu kan. Nah, untuk recharging buat dirinya sendiri. Nah, itu penting gitu. Kenapa penting? Karena hanya individu yang terkoneksi dengan baik dengan dirinya, maka dia akan mampu terkoneksi dengan baik dengan lingkungannya. Kalau dia nggak konten atau nggak penuh, maka gimana dia mau memberikan apa yang dia nggak punya? Jadi ibunya penuh dengan kasih, merasa nyaman, dah setelah itu penuh, dia akan nyaman pada saat berinteraksi dengan dengan anaknya ataupun dengan lingkungan sekitarnya. Kalaupun ngerasa bersalah, sebetulnya mindset yang harus dipikirkan adalah nggak perlu untuk merasa bersalah pada saat mengambil waktu untuk diri sendiri, karena justru dengan mengambil waktu bagi diri sendiri, maka kita akan jadi ibu yang lebih baik untuk anak-anak dan keluarga, yang pada akhirnya jadi tumbuh kembang anak lebih optimal, relasi secara emosi dan sosial juga lebih baik dengan anak gitu. Jadi jangan dipaksakan, apalagi sampai ngerasa aduh aku bersalah nih karena me time atau mandinya lama-lama. Ya sepanjang anaknya dihandle dengan baik, ada yang pegang, kemudian ada yang nemenin sebentar, nggak apa-apa. Nggak itu masalah, justru istilahnya me time tuh bahan bakar gitu kali ya Mbak. Biar bisa jalan lagi mobilnya gitu ya, tidak tersendat. Nah, Mbak Lima boleh nih, ini kan ada psikolog kita, mungkin ada yang ingin ditanyakan nggak sih seputar perubahan menjadi ibu? Seputar perubahan menjadi ibu. Jadi anak saya ini masih baru berusia 11 bulan, tapi dia itu udah ngerti banget sama handphone. Kadang kalau saya udah megang HP aja, dia itu udah nangis gitu, mau pengen dibukain YouTube. Itu gimana ya Mbak ya, dampak buat perkembangan anak saya sendiri? Oke, ini ibu tuh pasti apapun setelah jadi ibu demi anak gitu ya. Jadi sampai anak tadi kepekaan tersendiri ya Mbak saat melihat anak punya aktivitas begini, kayaknya udah ini nih, udah khawatir. Iya, oke. Karena sebetulnya kenapa bisa anak-anak tertarik dengan gadget, dengan handphone itu stimulus yang dikeluarkan oleh gadget atau handphone itu memang stimulus yang menarik untuk anak. Warna-warnanya, suara-suaranya, bunyinya, anak kan tertarik dengan stimulus-stimulus tersebut. Akhirnya kemudian
dia merasa wah apa ini sesuatu yang menarik sekali, akhirnya jadi pengen pegang. Padahal sebetulnya di bawah usia 2 tahun itu kan nggak direkomendasikan ya untuk gadget apapun gitu kan. Di bawah 2 tahun? 2 tahun, baik itu Oke. TV, kemudian handphone atau apa, atau bentuk gadget yang lainnya. Diutamakan adalah interaksi langsung antar human atau ada ibu dengan anak, anak dengan ayahnya. Interaksi langsung tersebut yang menjadi modalitas bagus buat anak dalam tumbuh kembangnya, memaksimalkannya. Nah terus gimana caranya supaya nggak begitu gitu kan ya, sesederhana jangan main handphone dekat anak. Oh, jangan mencontohkan berarti gitu ya. Jangan mencontohkan, jadi main handphonenya jangan dekat-dekat anak, gantilah dengan stimulasi-stimulasi yang menyenangkan, yang bersifat real, kemudian dengar suara ibunya, masih 11 bulan apalagi kan ya, di bawah 1 tahun, dengar suara ibunya nyanyi, atau kalau memang suka melantunkan ayat suci ya nggak apa-apa juga dengar suara ayahnya gitu. Dan supaya nggak handphone ya jangan dideketin, karena memang itu menarik buat anak. Nggak salah juga dia, wah ini warna-warni, wah ini suaranya bagus, kemudian mau ambil, mau pencet-pencet, ya nggak salah juga gitu kan. Tapi sebaiknya memang dihindari. Mungkin kalau kita pikir tadi itu me time-nya aku loh, kalau misalnya lagi main handphone sebenarnya me time-nya aku, atau yang suka drakor gitu ya sambil anak nyusu gitu kan. Berarti apakah itu harus dihindari, Mbak? Kalau bisa, sebisa mungkin itu dihindari begitu kan. Kalau mau me time nggak apa-apa, anaknya titip dulu ke pasangan, setelah anaknya kenyang diberikan susu gitu kan, kemudian diberikan ke pasangan, atau mungkin kalau ada ibu atau support system lain yang membantu nggak apa-apa dikasih dulu gitu, kemudian ambil waktu untuk diri sendiri gitu. Itu nggak apa-apa banget kayak gitu. Oke, jadi memang kalau bisa me time ya memang diri kita sendiri aja dulu ya, ambil waktu. Anak mungkin titipin dulu deh, yang penting aman gitu ya. Mbak Lima kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi waktu me time, bisa lebih optimal lagi nih ngasuh anak di rumah. Terima kasih banyak ya Mbak Lima ya. Ya, makasih Mbak Dika, Mbak Ayu. Terima Sama-sama. kasih. Oke, seru banget nih masalah me time ini nih, jadi satu hal yang kayaknya tuh tabu dan nggak tabu gitu ya. Nanti kita bahas lagi deh Mbak Ayu ya, lebih lanjut lagi ya, tapi setelah jeda berikut. Nah, keluarga Indonesia jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga.